Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Santri Tani, tentunya petani durian pemula dari wilayah Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tentunya di channel saya, yaitu channel Mang Santri Tani. Kali ini Mang Santri Tani akan membahas atau membuatkan video. Kita ini punya pohon durian yang dahannya ini dekat sekali dengan tanah, kurang lebih hanya 1 jengkal jaraknya dahan pertamanya dengan tanah. Nah, di sini sobat tani, jangan dibuang dahan ini. Sayang ya sobat tani kalau dibuang. Ini jenisnya bawor ya sobat tani. Nah, ini ukurannya kurang lebih hanya 1 jengkal dari tanah, dan ini dahannya. Kalau kita buang sayang, kalaupun kita biarkan, ini nantinya percuma sobat tani ya, karena terlalu dekat dengan tanah. Maka langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu bibit yang berada di polybag. Lalu kita siapkan tali graftingnya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Lalu pisau, tentunya pisau yang tajam dan tidak berkarat ya sobat tani durian pemula. Nah, ketika bahan-bahannya sudah siap, nah di sini saya menggunakan 2 pisau, 1 pisau cutter. Nah, yang ini pisau cutter kecil ya sobat tani, ini sangat tipis sekali, ramping, cocok sekali kalau untuk menyayat atau menyeset dahan duriannya nanti. Langsung saja, gak usah berlama-lama sobat tani, kita praktekkan langsung. Sekali lagi, ini nanti kalau ada pohon durian yang dahannya dekat sekali dengan tanah, jangan langsung dibuang atau digunting ya sobat tani. Kita manfaatkan, pertama kita siapkan seperti ini bibit yang ada di polybag ya sobat tani ya. Setelah siap bibit yang ada di polybag seperti ini, lalu pertama kita ukurkan dulu, kita posisikan sebaik mungkin posisinya ya sobat tani, agar nanti sebelum melakukan penyesetan kita ukur dulu kurang lebihnya, nanti posisi yang baik di mana dan seperti apa kita sesuaikan ya sahabat tani. Nah, setelah diukur seperti ini, nah, kita kalau sudah dirasa pas, diukur bibitnya dan dahannya, nanti di posisinya di mana yang akan kita sayat, kita kasih tanda ya sahabat tani. Kita kasih tanda seperti ini. Kalau sudah diberi tanda, tinggal kita sayat aja sobat tani durian pemula ya. Nah, kita sayat seperti ini. Saya menggunakan pisau cutter yang kecil dan sangat tipis, tentunya tajam ya sobat tani. Kita sayat, pertama yang kita sayat yaitu bibit durian yang ada di polybag ini sobat tani. Nah, ini bibit polybag ini bekas saya nanam dengan cara sambung gendong, lalu kita potong, kemudian tumbuh lagi tunas barunya, dan sekarang akan saya manfaatkan nanti disambung susukan dengan dahan ini ya sahabat tani ya. Nah, setelah yang bibit yang berada di polybag kita sayat atau kita seset, lalu dahan yang akan kita sambung di pohon duriannya sahabat tani. Nah, seperti ini. Usahakan penyayatan ini sahabat tani, kalau bisa diusahakan sampai ke tengahnya sahabat tani ya. Separuhnya kita seset atau kita sayat seperti ini. Nah, ini panjang sayatan kurang lebih 5 cm ya sahabat tani, 5 cm. Kita sayat seperti ini. Nah, dan diulang juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Kalau dirasa belum rata, kita diulang-ulang juga nggak apa-apa. Karena sahabat tani, kenapa? Karena kalau kita memakai teknik seperti ini atau cara seperti ini tingkat kegagalannya sangat minim sekali sahabat tani, dan tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Nah, seperti ini. Setelah kita sayat keduanya, lalu kita ukurkan tadi sesuai dengan ukuran yang pertama ya sahabat tani ya, tentunya. Setelah ini pas sama, kurang lebih sayatannya memanjang 5 cm. Lalu kita ikat menggunakan tali tadi, yaitu tali grafting atau tali apa saja sebetulnya sobat tani ya. Mau pakai tali plastik juga nggak apa-apa, atau pakai tali plastik yang dari es lilin itu juga nggak apa-apa sobat tani ya. Nah, kalau dirasa kurang sedikit-sedikit kita sayat lagi. Tentunya ini usahakan agar merapat dengan sempurna ya sobat tani.
Tujuannya apa? Tujuannya nanti pertumbuhan kedepannya biar cepat menempel antara kedua batang ini ya Sobat Tani ya. Lalu setelah itu kita ikat Sobat Tani menggunakan plastik tadi. Nah, dimulai dari bawah. Nah, ini kalau mengikat seperti ini beda dengan kita pengikatan sambung pucuk Sobat Tani ya. Nah, kalau pengikatan seperti ini kencang juga nggak apa-apa Sobat Tani. Justru ini kalau kencang nantinya cepat karena tidak ada rongga, maka dia cepat menempel dan insya Allah nanti akan berhasil ya Sobat Tani. Dijamin, pokoknya Sobat Tani dijamin. Nanti silahkan Sobat Tani coba praktekkan di pohon duriannya masing-masing atau di kebunnya masing-masing. Nah, terutama kalau menemukan kasus seperti ini, ada dahan pohon durian yang sangat rendah sekali atau dekat sekali dengan permukaan tanah. Ini tadi setelah saya ukur kurang lebih hanya 1 jengkal dari permukaan tanah ya Sobat Tani ya. Kalaupun dibiarkan nanti berbuah, tentunya buahnya ini menyentuh tanah ya Sobat Tani. Bahkan ini saya rasa tidak ideal kalau ini dibiarkan. Lalu dibuang juga sayang, makanya saya manfaatkan seperti ini Sobat Tani. Jangan dibuang, kita manfaatkan lagi, kita tempel seperti ini. Nah, kita ikat, dimulai ikatannya itu dari bawah ya Sobat Tani. Lalu melingkar, melilit, dililit ke atas, terus Sobat Tani. Lalu turun lagi nanti ke bawah diikatnya. Tujuannya apa? Agar air nanti tidak masuk Sobat Tani ya. Kalau nanti air masuk di celah-celah ini nantinya takutnya Sobat Tani dikhawatirkan dia berjamur lalu membusuk ya Sobat Tani. Nah, terus kita ikat dari atas ke bawah lagi. Yang pertama yaitu dari bawah ya Sobat Tani. Jangan lupa dari bawah dulu ke atas. Lalu kalau talinya masih atau dirasa kurang, silahkan dari atas turun lagi ke bawah. Nah, karena saya rasa ini talinya terlalu sedikit dan saya rasa ini menempelnya belum sempurna, maka saya akan menambahkan talinya lagi ya Sobat Tani. Seperti ini saya menggunakan tali grafting yang ukuran lebarnya yaitu 5 cm Sobat Tani. Makanya saya belah bagi 2 supaya tidak terlalu boros juga ya Sobat Tani ya tentunya. Nah, lalu kita ikatkan lagi seperti ini terus pelan-pelan ya Sobat Tani sambil ditekan sedikit agar kedua batang ini antara dahan dan batang yang di polybag ini merapat dengan sempurna. Terus kita ikat lagi, diulang terus Sobat Tani ya, nggak apa-apa. Makanya kenapa saya bikinkan video seperti ini supaya nanti Sobat Tani tidak gagal paham dan di sini tidak saya skip-skip. Ini langsung dari awal ya Sobat Tani ya. Nah, seperti ini karena kita namanya juga petani durian pemula ya Sobat Tani ya. Beda Sobat Tani kalau dengan yang sudah suhu atau yang sudah ahli di bidangnya, tentunya beda dari kecepatannya, caranya tentu berbeda. Walaupun tujuannya sama, ini untuk menempelkan Sobat Tani. Jujur aja Sobat Tani saya juga belajar, makanya dari cara pengikatannya saja saya ini agak lambat juga Sobat Tani dan lebih besar tentunya kekhawatirannya ya Sobat Tani ya. Gitu. Nah, lalu setelah tali mengikat, nah di ujungnya ini kita ikatkan seperti ini di atas ya Sobat Tani. Nah, nanti gampang Sobat Tani, kalau kurang mau ditambah lagi nggak apa-apa. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, nah kita posisikan, kita berdirikan seperti ini. Nah, nanti saya rasa ini mungkin kurang kencang di bagian bawah atau bagian atas ya Sobat Tani ya. Nanti bisa, itu nanti disiasati sendiri ya Sobat Tani. Misalkan kalau mau diikat juga ke dahan yang atas agar tentunya sambung susu kita ini antara bibit yang ada di polybag dengan dahan yang akan kita buang. Nanti ini posisinya supaya berdiri tegak. Nah, karena ini kurang Sobat Tani, kurang kuat ikatannya, maka saya lebih baik ditambahkan lagi aja ya Sobat Tani talinya. Nah, terutama yang dari bawah sama yang di atasnya Sobat Tani ini pengikatannya. Karena apa? Karena ini kan di sini menyatukan 2 jenis ya,
Yang satu pohon yang berada di polybag, yang satu dahan. Tentunya yang tadi telah saya jelaskan ya sahabat tani. Nah, kalau seperti ini dirasa hati kita sudah mantap, karena sahabat tani ini juga memerlukan tentunya perasaan kita sahabat tani. Ini kadang kita berpikir mengandung ini harus feeling kita tepat ya sahabat tani. Soal kencangnya misalkan, atau berapa lilitannya, nah itu sebetulnya feeling kita, perasaan kita harus dengan perasaan ya sahabat tani ya. Nah, setelah seperti ini, lalu jangan lupa sahabat tani kita ikat di atasnya. Nah ini sepertinya sudah kuat nih sahabat tani nih. Ini sudah kuat antara ikatan dari bawah sama yang dari atasnya sudah kuat. Maka tinggal kita benahi seperti ini agar berdiri tegak ya sahabat tani. Agar berdiri tegak seperti ini, dan di atasnya ini sudah ada dahan tentunya sahabat tani ya. Kita posisikan menyender di dahan yang sudah ada. Silakan sahabat tani ya. Silakan dicoba. Insya Allah dijamin tidak akan gagal sahabat tani kalau memakai cara seperti ini. Ya intinya tadi daripada dibuang ya tentunya sayang ya sahabat tani ya. Apalagi kan kalau di daerah saya di sini harga bibit durian tentunya relatif masih lumayan mahal ya sahabat tani. Walaupun itu tergantung diameternya. Baik itu diameter polybag atau diameter ketinggian bibit. Nah di daerah saya di sini masih lumayan tinggi. Nah daripada seperti itu lebih baik kita manfaatkan. Lalu bagaimana ini katanya? Kan ini bibitnya ini belum berbuah. Nah sobat tani sebetulnya sama saja. Karena saya sudah mencoba, ini sama saja sahabat tani ya. Yang jelas ini yang kita manfaatkan ini dahannya nanti yang akan kita buang ini adalah jenisnya bawor. Tentunya tidak akan mempengaruhi baik itu dari misalkan bentuknya, besar kecilnya, warnanya, tentunya dia akan lebih identik tentunya sobat tani ya. Yang kita harapkan itu kita lebih identik ke indukannya ya sobat tani. Nah, kalau sudah beres seperti ini, sudah selesai seperti ini, maka karena ini saya menempelkan atau menyambung susunya di kebun saya ini, kontrolnya kurang karena posisinya agak jauh sobat tani ya. Saya juga jarang ke sini, maka saya nanti akan mencari kayu penopangnya dulu atau kayu penyangganya dulu. Untuk apa? Nah ini kayu ini nanti kayu ini silahkan mau pakai bambu juga nggak apa-apa sobat tani. Bambu yang sudah dibelah. Nah istilahnya kalau orang sini bilang tuh ajir sahabat tani. Nah di kampung sobat tani, nah ini manggilnya apa? Nah kalau saya kayu seperti ini yang ditancapkan di tanah untuk menopang, ini namanya ajir ya sobat tani. Ini disebutnya ini dipakai atau pemasangan pakai ajir seperti ini nih sobat tani. Agar apa? Agar nanti dia tidak takutnya ada gangguan dari hewan-hewan atau binatang-binatang yang suka berkeliaran malam ya sobat tani ya. Nah, lalu setelah kita tancapkan ini penopangnya atau ditulak seperti ini sobat tani, kita ikat di atasnya agar kokoh, terutama tidak goyang-goyang ketika diterpa angin ya sobat tani ya. Oh ya sahabat tani, saya rasa cukup. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi petani durian pemula atau yang hobi menanam durian. Terima kasih, jangan lupa dukungannya agar channel saya ke depannya lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi saya membuatkan atau membikinkan tutorial atau cara bagaimana kita melakukan perlakuan terhadap pohon durian. Itu saja, jangan lupa sobat tani dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Silahkan kalau ada komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya bagi para petani durian pemula. Sekian dan terima kasih.